Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Septia Rahmani dari kelas 01 FKKP 006 dengan NIM 21103070425. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mandiri tentang kelarutan dengan mata kuliah farmasi fisika. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri atas satu atau lebih zat terlarut dalam pelarut yang sesuai membentuk sistem termodinamika yang stabil secara fisika dan kimia, di mana zat terlarut terdispersi dalam sejumlah pelarut tersebut. Bentuk larutan dapat dilihat dalam keadaan kita sehari-hari, seperti teh manis, larutan garam, dan larutan gula. Nah, menurut kesetimbangannya, larutan dibedakan menjadi 3, yaitu ada larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lemak jenuh. Nah, larutan jenuh adalah suatu larutan di mana zat terlarut berada dalam kesetimbangan tepat larut dalam batas kelarutannya dengan fase pelarutnya. Sedangkan larutan tak jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Kalau larutan lewat jenuh yaitu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi yang banyak pada suhu tertentu sehingga terdapat zat terlarut yang tidak dapat larut lagi. Nah, sekarang kita bahas mengenai kelarutannya. Kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu. Secara kuantitatif dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul yang homogen. Istilah kelarutan: sangat mudah larut kurang dari 1 bagian, mudah larut 1-10 bagian, larut 10-30 bagian, agar suka larut 30-100 bagian, sukar larut 100-1000 bagian, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian, praktis tidak larut lebih dari 10.000 bagian. Kecepatan kelarutan dipengaruhi oleh 1 ukuran partikel, 2 suhu, 3 pengadukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu bahannya ada air hangat, air biasa, garam, dan gula. Sedangkan alatnya yaitu ada sendok teh, gelas, dan piring kecil. Percobaan pertama, pengaruh suhu terhadap kecepatan larutan. Masukkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam air hangat, aduk hingga larut. Masukkan 1 sendok teh gula pasir ke dalam air biasa, aduk hingga larut. Percobaan kedua yaitu menentukan larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Masukkan 1 sendok teh garam yang pertama ke dalam gelas yang berisi air biasa. Aduk hingga larut. Masukkan 1 sendok teh garam yang kedua ke dalam gelas yang sudah berisi 1 sendok teh garam yang pertama dan aduk hingga larut.
Masukkan 1 sendok teh garam yang ketiga ke dalam gelas, aduk hingga larut. Hasil pengamatan dan pembahasan. Pada air hangat, gula yang dimasukkan ke dalam air hangat akan cepat larut. Gula tersebut larut dalam waktu 40 detik. Umumnya, kenaikan suhu menambah kenaikan suatu kelarutan. Pada air biasa, gula yang dimasukkan ke dalam air biasa membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk larut, dikarenakan rendahnya suhu akan memperlambat kelarutan. Hasil percobaan kedua yaitu menentukan jenis larutan. Pada sendok garam pertama menunjukkan larutan tak jenuh, yaitu garam dapat larut dengan sempurna, tidak terjadi pengendapan. Pada garam sendok kedua menunjukkan larutan jenuh, karena setelah diamati beberapa menit terjadi sedikit pengendapan. Pada sendok garam ketiga menunjukkan larutan lewat jenuh, karena terjadi partikel-partikel di atas permukaan larutan dan di bawahnya terdapat partikel yang tidak dapat larut lagi. Kesimpulan, setelah melaksanakan praktikum ini, saya dapat mengetahui pada praktikum pengaruh suhu pada kelarutan gula yang dilarutkan dalam air hangat membutuhkan waktu 40 detik untuk larut, sedangkan gula yang dilarutkan dalam air biasa membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk larut. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu air akan semakin mempercepat proses kelarutan. Pada penentuan jenis larutan, sendok garam pertama yang dimasukkan ke dalam air merupakan larutan tak jenuh. Sendok garam kedua merupakan larutan jenuh dan sendok garam yang ketiga merupakan larutan lewat jenuh. Cukup sekian video praktikum mandiri dari saya mengenai kelarutan mata kuliah praktikum farmasi fisika. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.